Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Barlianto dari MJ 501. Pada mata kuliah manajemen risiko di UAS tahun ini, kami punya tugas untuk mengangkat tema risiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia saat ini. Untuk tema yang kami angkat yaitu tentang resiko budaya organisasi dan konflik karyawan. Pendahuluan, SDM sebagai aset penting adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Keberhasilan bisnis sangat tergantung pada kualitas dan juga kinerja SDM. Jadi fokus kali ini akan membahas secara mendalam resiko SDM, khususnya resiko budaya organisasi dan konflik serta strategi mitigasinya. Berikut adalah sektor bisnis yang terdampak. Jadi hampir semua sektor bisnis di Indonesia berpotensi terdampak resiko sumber daya manusia. Jadi sektor dalam dengan resiko tinggi yaitu beberapa sektor. Antara lain yang pertama adalah manufacturing. Ini tuntutan produksi tinggi, kondisi kerja yang berat, dan potensi konflik industrial. Yang kedua adalah sektor jasa. Ini juga interaksi langsung dengan pelanggan, tekanan kinerja, dan juga potensi stres dalam bekerja. Ketiga, sektor teknologi. Ini juga akan terdampak. Persaingan ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan juga kebutuhan akan talenta yang sangat spesifik. Yang keempat adalah retail. Jam kerja fleksibel, tekanan penjualan, dan juga potensi konflik dengan pelanggan. Berikut ini adalah resiko SDM. Yang pertama, resiko budaya organisasi. Budaya kerja toksik, yaitu lingkungan kerja yang tidak sehat, penuh tekanan, diskriminasi, atau pelecehan. Dua, kurangnya keselarasan visi dan misi perusahaan dengan karyawan. Kurangnya keterlibatan karyawan, jadi sehingga karyawan merasa tidak dihargai, tidak memiliki suara, atau tidak termotivasi. Dan yang berikutnya adalah ketidakjelasan sistem penghargaan dan juga promosi karyawan. Jenis resiko yang kedua adalah konflik karyawan. Konflik internal, konflik antar karyawan atau antar tim yang dapat mengganggu kolaborasi dan juga produktivitas. Konflik eksternal, konflik dengan pihak eksternal seperti pelanggan atau vendor yang dapat merusak reputasi perusahaan. Berikutnya adalah analisis manajemen risiko SDM. Ada 3 tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Dan yang ketiga, mitigasi risiko. Identifikasi risiko yaitu mengidentifikasikan potensi SDM yang dapat mempengaruhi bisnis seperti budaya kerja toksik dan juga konflik karyawan. Sedangkan penilaian risiko yaitu menilai probabilitas dan dampak risiko terhadap bisnis. Dan yang ketiga adalah mitigasi risiko yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi mitigasi risiko SDM. Jadi risiko budaya organisasi itu terbagi menjadi 3. Pertama, membangun budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan saling menghargai. Kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik. Dan yang ketiga adalah mengelola perubahan budaya. Mengkomunikasikan perubahan budaya secara efektif dan memberi dukungan kepada karyawan selama proses transisi. Dan strategi mitigasi risiko SDM berikutnya adalah konflik karyawan terbagi menjadi 3. Yang pertama, membangun sistem komunikasi yang efektif, yaitu memastikan saluran komunikasi terbuka dan transparan bagi semua karyawan.
Kedua, menyediakan pelatihan manajemen konflik, yaitu melatih karyawan dan manajer dalam keterampilan manajemen konflik. Dan yang ketiga, itu menangani konflik dengan cepat dan adil. Jadi menyelesaikan konflik secara bertahap dan menghindari eskalasi. Dan berikut ini adalah studi kasus yang ada di Indonesia. Ada beberapa kasus yang terjadi yang berhubungan dengan resiko budaya organisasi dan juga konflik karyawan. Kasus pertama yaitu pada PT Goto tahun 2022, yaitu terjadi PHK massal akibat perubahan strategi bisnis, memicu ketidakpuasan karyawan dan protes di media sosial. Kasus yang kedua adalah kasus PT Freeport Indonesia di tahun 2017. Ini juga PHK ribuan pekerja memicu aksi protes besar dan gangguan operasional di perusahaan. Dan kasus yang ketiga, risiko budaya organisasi dan konflik karyawan, ini terjadi di perusahaan startup, yaitu konflik internal akibat ekspansi cepat dan perubahan budaya kerja. Ini juga mempengaruhi pada beberapa perusahaan startup di Indonesia. Dan yang terakhir yang kami angkat untuk kasus ini adalah kasus industri manufacturing, yaitu terjadinya pemogokan karyawan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan rupiah. Ini terjadi di PT Vegitex Pekalongan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa resiko SDM dalam bisnis Indonesia harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat pertumbuhan perusahaan. Strategi mitigasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Perusahaan harus terus mengevaluasi kebijakan SDM-nya untuk mengantisipasi resiko di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.